Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuli Fajarwati STMN, dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIDN 0009079501. Video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan prasyarat sertifikasi dosen Kemendikti Saintek dengan materi dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 3. Materi yang akan dipelajari meliputi pengantar mekanika tanah, sifat-sifat dasar tanah, klasifikasi tanah, tekanan air pori dan tegangan efektif, permeabilitas tanah dan analisis rembesan, distribusi tegangan, konsolidasi dan penurunan tanah, kekuatan geser tanah, serta analisis stabilitas lereng. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sifat fisik dan mekanik tanah berdasarkan prinsip dasar mekanika tanah untuk mendukung identifikasi dan formulasi permasalahan geoteknik. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan distribusi tegangan, permeabilitas, konsolidasi, kekuatan geser, dan daya dukung tanah untuk menyelesaikan permasalahan dasar dalam rekayasa geoteknik dan stabilitas lereng. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep mekanika tanah dalam merancang solusi permasalahan tanah dengan memperhatikan keberlanjutan, efisiensi material, dan ketahanan terhadap bencana geoteknik. Metode pembelajaran dilaksanakan secara luring sesuai dengan ketentuan perkuliahan di UNY dengan pendekatan kontekstual melalui diskusi, tanya jawab, dan project learning. Sistem penilaian mata kuliah ini adalah dengan persentase kehadiran 5%, kuis 5%, tugas 5%, UAS 15%, UAS 20%. Kemudian project based learning atau case method 50%. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis tanah, konsistensi tanah, serta klasifikasi tanah menggunakan metode USCS dan ASTO. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Baik ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk perkuliahan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa materinya? Kemarin tuh membahas terkait ini Bu, uji kadar air dan juga berat jenis Bu. Oke ya, tentang kadar air dan berat jenis mengenai sifat properti tanah. Nanti untuk selanjutnya ini tentang klasifikasi tanah. Nah, untuk klasifikasi tanah itu sendiri, ada yang tahu jenis tanah itu ada berapa? Ya, boleh. Siapa? Agus? Jenis tanah dibagi menjadi dua bagian, yaitu tanah butir keras dan tanah butir halus. Sedangkan untuk tanah jenis butir halus terdiri dari tanah lumpur dan tanah lanau. Oke ya, betul ya. Jadi di sini klasifikasi tanah itu kita akan bahas tanah yang kita ambil di lapangan, kemudian kita uji klasifikasi tanahnya itu untuk mengetahui ya tadi tanah pasir ataukah tanah lempung, tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus. Sebelumnya itu di sini ada CPMK-nya, kita ada di bagian klasifikasi tanah. Untuk SAP-nya ini tentang klasifikasi tanah. Jadi di klasifikasi tanah ini termasuk ke proses pembentukan tanah, sifat indeks dan klasifikasi tanah. Nah tadi ya betul ya. Jadi jenis tanah itu ada dua, tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Dimana ukurannya itu semakin kecil ukuran butirannya maka tanah tersebut masuk
ada dua dengan analisis saringan menggunakan saringan seperti ini. Bisa kalian lihat ya alat pengujiannya yang di sebelah sana, itu bisa kalian lihat. Nanti ada lagi dengan hidrometer. Di sini kita pasang ukuran saringan dari terbesar sampai ke yang terkecil. Ini adalah penampang atas dari saringannya, jadi bentuknya jaring-jaring seperti ini. Kalau kalian lihat, ini adalah tanah yang tertahan di saringan nomor 10. Jadi bentuknya seperti ini. Semakin besar saringannya atau semakin kecil diameternya, maka tanahnya akan semakin halus. Jadi ini lolos saringan tertahan saringan 200 seperti ini, yang tertahan di saringan nomor 10, 20, 40, 60, 100 dan 200 gitu. Nanti tanah-tanah yang tertahan ini kita timbang untuk tahu bagaimana persebaran klasifikasi tanahnya tersebut. Jadi di klasifikasi tanah itu kita penting untuk mengetahui jenis tanah. Jadi untuk apa sih jenis tanah itu? Yang pertama, kalau kita tahu jenis tanah, utamanya sifat mekanis tanah, itu kita bisa melakukan pengujian bisa langsung. Alatnya ada di belakang yang situ. Kemudian ada juga kotakan bebas di situ. Itu untuk tahu nilai dari kohesi dan sudut geser internal dari tanah tersebut. Jadi kohesi sama pi-nya itu untuk tahu kekuatan tanah. Kalau semakin besar nilai kohesinya, berarti tanah tersebut masuk ke kategori tanah lempung atau lanau. Kalau misalkan nilai sudutnya atau pi-nya semakin besar, berarti masuk ke kategori tanah yang kuat, bisa ke pasir. Selain itu juga untuk tahu kompresibilitas dari tanah tersebut. Jadi kalau misalkan tanah lempung, itu kalau misalkan ada tanah lempung, kemudian kita berikan air di atasnya, itu nanti airnya itu akan lama menyerap ke bagian bawah karena ukuran butiran atau partikelnya itu terlalu kecil. Kalau misalkan tanah pasir kita berikan air di atasnya, itu tanahnya akan cepat merembes. Gitu. Jadi dilihat dari sifat kompresibilitas tanah. Kalau pasir dia sangat baik untuk meloloskan air, tapi kalau lempung itu jelek ya atau kurang baik untuk meloloskan air. Makanya kalau jalanan tanah ketika hujan, maka keesokan harinya akan ada genangan ya kalau di tanah lempung atau lanau, karena itu tanahnya sulit meloloskan air. Tapi kalau misalkan jalanannya kalian pakai pasir, kerikil, pasti nanti setelah hujan itu hampir tidak ada genangan. Itu sekilas perbedaan tentang tanah pasir dan tanah lempung atau lanau. Kemudian kelemahan dari jenis-jenis tanah tersebut, pertama kalau tanahnya lempung itu ini pasti mengalami kembang susut. Contohnya misalkan kalau kalian pernah membaca berita di jalan tol Purbalenyi atau Padalarang, itu tanahnya itu tanah ekspansif atau mempunyai kembang susut tinggi gitu. Jadi makanya itu kalau saat musim hujan tanahnya itu mengembang, tapi saat musim kemarau tanahnya kering ya, terjadi retakan. Jadi sangat jelek untuk konstruksi. Kalau misalkan tanah pasir ini sebenarnya bagus untuk konstruksi. Misalkan kalian mau membangun fondasi, tapi jenis tanahnya pasir, itu fondasinya cukup bisa menggunakan fondasi dangkal kalau konstruksinya tidak terlalu tinggi. Tapi kelemahannya itu mudah tererosi. Kalau misalkan tanahnya lanau juga sama, mudah terkikis atau tererosi. Hanya perbedaannya kalau lanau itu tidak mengalami kembang susut, tapi kalau lempung mengalami kembang susut. Jadi kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis tanah ini, supaya nanti kita bisa menentukan jenis konstruksi atau perlakuan apa yang akan kita lakukan untuk membangun bangunan di atasnya. Ini adalah contoh-contoh untuk mengetahui konsistensi tanah dari tanah lempung maupun lanau. Ini adalah alat Casagrande. Pengujiannya itu kita menggunakan tanah yang lolos saringan 200, kemudian kita masukkan ke alat Casagrande. Nanti kalau kita lihat dari samping ini harus rata ya bagian tanah itu. Kemudian setelah itu
ya, alatnya itu sampai ketukan tertentu atau sampai tanahnya menyatu ya, kurang lebih 11 cm. Kemudian ini adalah pengujian batas plastis untuk mengetahui plastisitas dari tanah. Dua pengujian ini hanya untuk tanah tanah ataupun tanah lempung. Jadi tidak diperuntukkan untuk tanah pasir. Ini adalah hasil dari pengujian batas cair ya. Jadi misalkan tadi alatnya ini kita ketuk-ketukan, misalkan ini 21 ketukan, kira-kira 21 ketukan itu kadar airnya itu berapa? Jadi kita tahu nih berapa pukulan, kemudian kadar airnya berapa. Tapi kalau misalkan dilihat dari konsistensi atau plastisitas itu di ketukan 25 ini mencapai kadar air itu maksimalnya berapa. Kemudian ini ada contoh soal ya. Jadi dari contoh pengujian tadi ada tanah lempung dengan batas cairan 300, batas plastisnya 55%. Kadar air di lapangannya 80% dan kandungan lempungnya 60%. Tentukan nilai PI atau indeks plastisitas dan LI-nya dan tanah berada pada kondisi apa. Kira-kira ada yang mau jawab untuk soal ini ke depan? Oh ya, Mahes silakan ke depan ya. Di sini bisa ditulis. Langsung jawabannya. Ya betul, langsung jawabannya aja. Kira-kira nilai PI-nya itu berapa sama nilai LI-nya itu berapa? Oke ya, PI itu LL dikurangi dengan PL ya. LL itu batas cair, PL itu adalah batas plastis. Jadi nanti 300 dikurangi 55%. Oke ya, jadi PI-nya 245% ya. Nah, kalau misalkan untuk LI-nya ini adalah kadar airnya 80% dikurangi dengan batas plastis 55%, kemudian dibagi dengan ini ya LPI-nya yang sudah dicari. Jadi diperoleh nilai LI-nya 0,1%. Ada yang sama jawabannya? Oke, sama ya. Ini cukup mudah untuk soalnya. Ini jawabannya ya. Betul ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi intinya tentang klasifikasi tanah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih klasifikasi tanah itu ada berapa jenis? Ya, apa? Ada dua jenis, yaitu untuk mengkategorikan tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus. Oke, ada dua jenis untuk kategori berbutir kasar dan berbutir halus. Nah, jadi sebenarnya klasifikasi tanah itu tujuannya kita mau tahu nih tanah berbutir kasar, berbutir halus, kemudian untuk tahu jenis tanah di lapangan itu apa, tanah, pasir, lempung, ataukah kerikil. Tapi kalau kerikil kan bisa kalian lihat secara visual tanpa kalian lakukan pengujian. Itu kemudian di klasifikasi tanah itu ada dua metode ya, USGS dan ASTO. Kira-kira sebelum kalian kuliah ini kalian baca-baca dulu nggak apa perbedaan USGS atau ASTO yang ada di buku mungkin? Ya boleh Nabila. Kalau bedanya berdasarkan tekstur dan klasifikasi. Kemudian kalau sistem ASTO itu menggunakan elemen nomor 10 untuk memisahkan dari dan mobil, sedangkan untuk sistem USGS itu menggunakan elemen nomor 4 untuk memisahkan dari. Oke betul ya, itu ada lagi mungkin yang mau menambahkan ya, silakan Ele. Kalau di sistem ASTO itu tambah lagi yang dibahas lebih lanjut. Tapi kalau di sistem USGS itu klasifikasi dan organik itu seperti OL, OH dan KD itu dibahas secara lain. Ya betul ya, itu semua jawabannya betul. Jadi kalau di USGS itu ada klasifikasi tersendiri untuk organik, tapi kalau di ASTO itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita akan bahas tentang metode USGS dan ASTO ini. Ini adalah grafik atau tabel untuk klasifikasi USGS. Perbedaan subkelompoknya berbeda. Kalau di USGS itu namanya G. Jadi kalau misalkan ini
Jadi setiap namanya punya singkatan tersendiri. G itu untuk gravel, S itu untuk sand, M itu untuk silt, dan C itu untuk clay. Jadi nanti ini ada dua kelompok kita pisahkan. Kalau misalkan tanahnya yang lolos saringan lebih atau yang tertahan di saringan 200 itu lebih dari 50%, kita masukkan ke kelompok tanah berbutir kasar. Ada gravel dan ada sand. Tapi kalau misalkan yang lolos saringan 200 itu lebih dari 50%, ini masuk ke kategori tanah berbutir halus, yaitu kelompok silt atau lanau dan lempung. Kemudian ini nanti dibagi lagi klasifikasinya. Untuk gravel ada deskripsi umumnya, untuk lanau juga ada deskripsinya. Jadi kalau untuk lanau ini minimal batas cairan itu harus kurang dari 50%. Kalau misalkan untuk lanau atau lempung plastisitas tinggi, jadi ini ada bedanya ya. L itu adalah low plasticity atau plastisitas rendah, yang A itu adalah high plasticity atau plastisitas tinggi. Jadi kalau plastisitas tinggi itu pasti batas cairnya di atas 50%. Kalau yang L ini adalah batas cairnya harus kurang dari 50%. Tapi kalau misalkan yang gravel sama sand, ini kita lihatnya berapa sih kandungan kerikil yang tertahan di saringan nomor 4, yaitu berapa persen gitu. Nanti itu bisa kita kategorikan. Kalau kandungan kerikilnya yang tertahan di saringan nomor 4 itu lebih dari 5% atau 12%, maka masuk ke kategori gravel atau kerikil. Tapi kalau kurang dari itu masuk ke kategori pasir. Nanti dimasukkan, diinputkan ke dalam grafik ini ya, untuk batas cair dan indeks plastisitasnya itu. Ini untuk klasifikasi ASTO. Jadi tadi di klasifikasi WSCS namanya adalah G, S, M, sama C. Kalau di sini adalah dari A1 sampai A7 penamaannya itu. Nah, kalau A1 sampai A2 ini adalah untuk tanah berbutir kasar. Kalau misalkan A4 sampai A7 tanah berbutir halus, bisa lanau ataupun lempung, yang ini pasir atau gravel. Berapa sih yang lolos saringan 10, 40, dan 200 itu? Ini ada ketentuannya sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan habis. Itu ditulis dan itu sebenarnya apa? Oke, jadi apa sih fungsinya klasifikasi tanah untuk pekerjaan sipil? Nah, jadi kenapa kita harus melakukan pengujian atau klasifikasi tanah ini? Jadi kaitannya di pekerjaan sipil itu untuk mengetahui jenis tanah itu masuk ke kategori apa. Kemudian setelah itu, misalkan kamu kerja di bendungan, nah mau membangun bendungan, oh ternyata di bendungan tersebut kebanyakan jenis tanahnya adalah jenis tanah lempung. Maka sebelum kita bangun bendungannya itu, maka kita harus padatkan dulu supaya kondisi tanahnya padat. Tapi kalau misalkan ternyata di bendungan itu adalah tanahnya pasir, maka tidak perlu kalian padatkan atau tidak perlu diberikan treatment khusus. Misalkan kalau lempung, oh ternyata lempungnya sangat lunak, kita berikan treatment, entah diberikan timbunan atau distabilisasi ya dengan bahan tambah, entah semen, kapur atau yang lainnya. Itu ya untuk kaitannya di konstruksi sipil. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini klasifikasi tanah menurut ASTO. Jadi berapa nilai batas cairnya, indeks plastisitasnya berapa? Misalkan batas cairnya 30, kemudian indeks plastisitasnya 20, maka kita ketemu di titik ini ya, di A7. Kemudian di sini aturan penentuan untuk ASTO. Jadi ASTO ini cukup rumit dibandingkan dengan USCS. Makanya kenapa kebanyakan klasifikasi tanah itu menggunakan USCS karena lebih mudah. Ini ada contoh lagi yang kedua. Silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah ada yang mau jawab ke depan? Oh iya, Devta, boleh silakan.
Oke ya, jadi dari soal ini butir lolos saringan nomor 4 itu 95, yang lolos saringan nomor 10 itu 85, yang 40 itu 70, dan yang lolos 200 40. Di sini L-nya 45 dan PL-nya 25. Jadi PI-nya itu 20 ya. Jadi ini jawaban dari data berdasarkan metode USCS, tanahnya masuk ke pasir berlumpur, betul ya. Tanahnya di sini sama ya. Oke ya. Untuk perkuliahan hari ini ada yang bertanyakan? Oke, ternyata sudah cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, presensi dulu ya. Oke, Agus hadir? Hadir, Bu. Oke, Mahes? Hadir. Oke, Yusuf? Hadir. Oke ya, sudah semua terpresensi. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pagi ini, mari kita tutup dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perkuliahan pagi ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video pembelajaran yang telah ditayangkan, dapat disaksikan bahwa mahasiswa mampu menerapkan konsep matematis, sains, dan prinsip dasar ke teknik sipulan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah rekayasa sipil yang kompleks. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan.